Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai dengan detik ini masih menikmati berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara berbagai macam nikmatnya yang sangat banyak itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, juga yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, hari ini kita masih dalam suasana duka bahwa umat manusia di dunia, tidak terkecuali kita yang ada di Indonesia dan khususnya kita yang berada di Sumatera Selatan, masih dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu kita tahu dengan ujian kesabaran. Maka itu kesabaran yang atau istilah sabar yang menjadi bagian dari bahasan keagamaan kita hari ini sampai dengan hari ini tetap saja perlu kita review, perlu kita kaji terus-menerus supaya konteks kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai makhluk Allah tidak ada satupun yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Mengapa manusia perlu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya manusia itu kuat, supaya manusia itu mapan, supaya manusia itu memiliki rasa, supaya manusia itu tahu betul memposisikan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid 2019 yang sampai hari ini masih menunjukkan tren angka meningkat, belum menurun, utamanya kita yang berada di daerah Sumatera Selatan. Ini sebetulnya dalam bahasa agama perlu kita waspadai. Mewaspadainya adalah dengan cara mendekatkan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah kepada Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membincang tentang persoalan sabar. Memang dari konteks jumlah, para ulama berbeda pendapatnya mengenai kata sabar yang dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, yaitu Al-Quran. Beberapa menyebutkan bahwa kata sabar itu berulang sampai 90 kali. Ada juga ulama yang mengatakan berulang kata sabar itu sampai 70 kali. Ada juga yang mengatakan 102 kali, ada yang 100 kali, ada yang 132 kali kata sabar itu berulang di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perihal sabar dengan banyaknya berulang dalam ayat Al-Quran yang jumlah keseluruhannya itu berjumlah 6.666 ayat. Ini menunjukkan bahwa sabar adalah sesuatu yang sangat penting yang mengarungi kehidupan kita umat manusia, terutama kita umat yang beragama Islam. Di antara ayat tentang sabar yang dapat kita jumpai dari sekian banyak ayat itu, sabar itu selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara sholat. Tentu tidak sembarangan manakala kata sabar itu digandengkan dengan perbuatan sholat atau ibadah sholat. Karena ternyata kata sabar dengan sholat itu memiliki kedekatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita umat manusia untuk menjadikan perkara sabar dengan perkara sholat itu sebagai pertolongan yang paling esensi. Bagi siapa yang menjadikan atau bagi siapa manusia yang menjadikan
Salat dan sabar itu sebagai pertolongan yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut sudah diyakini bahwa dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan limpahan ganjaran pahala yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu siapa yang akan mendapatkan pahala yang demikian rupa itu? Tentu adalah apa yang disebutkan dalam kalimat dalam ayat itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, orang itu tidak akan mendapatkan khusyuk dalam sholatnya manakala di dalam hatinya terdapat perasaan-perasaan atau didominasi oleh persoalan-persoalan duniawiyah. Nah, orang yang sabar adalah orang-orang yang hubungan duniawiyahnya insya Allah sangat baik. Kalau dia hubungan duniawiyahnya dapat dia kendalikan dengan perkara sabar, maka insya Allah sholatnya itu akan tenang, akan khusyuk. Jadilah ia mendapatkan digolongkan sebagai orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika orang ini khusyuk dalam sholatnya, maka orang ini adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Kalau kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang khusyuk dalam sholatnya, insya Allah akan membekas, akan berdampak kepada kehidupannya sehari-hari. Itulah kemudian yang akan menjadikan orang atau hamba yang sabar, khusyuk dalam sholatnya, inilah mereka-mereka yang akan terhindar dari perkara-perkara maksiat lainnya, yaitu mereka akan senantiasa komitmen dalam rangka menjaga diri mereka sebagai hamba Allah yang kita sebutkan tadi, hamba Allah yang bisa menjaga amar ma'ruf dan juga mencegah perbuatan-perbuatan yang munkar. Karena itu nanti sabar dan sholat itu bisa yang menjadikan orang-orang yang menjadikan sabar dengan sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari bisa menolongnya dari bukan hanya di dunia saja tetapi kelak akan berimplikasi di kehidupan akhirat yang akan datang. Pun kita berada, ternyata ada banyak cerita yang bisa kita ambil iktibar tentang perkara orang-orang yang sabar. Ada banyak contoh yang bisa kita pelajari dari peristiwa umat masa lalu, bahwa orang-orang sabar itulah yang akan menuai keberuntungan. Orang-orang yang selalu menggandengkan sabar dengan pendekatan yang luar biasa kepada Allah itulah lalu kemudian yang Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia dengan cara apapun sehingga nanti orang yang sabar itu bisa menuai kesuksesan. Di antara banyak contoh orang yang telah mempraktikkan bagaimana sabar itu ada dalam hidupnya sehari-hari. Misalnya dalam Qasasul Quran ada dikisahkan bahwa salah seorang hamba Allah yang arif, yang bijaksana, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kehidupannya sehari-hari dia hanya hidup berdua dengan ibunya, yang ibunya ini dalam kondisi lumpuh, kondisi ibunya buta. Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh anaknya yang laki-laki ini adalah mengabdi kepada Allah sekaligus mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi ajuz, dalam kondisi lemah seperti tadi. Tiada hari tanpa membantu ibunya. Ini yang dilakukan oleh pemuda ini. Pemuda ini lebih memilih untuk tidak mendekatkan dengan urusan dunia yang lain. Dia hanya mengurusi ibunya dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Pemuda ini lalu kemudian hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan ibunya. Ketika ibunya mendekatkan diri kepada Allah, maka segala sesuatunya difasilitasi oleh anak lelakinya ini. Sehingga kisah ini meskipun jauh pada masa Nabi Ibrahim, akan tetapi kemudian ini bisa kisah ini sampai nanti ketemu dengan masa Sulaiman. Kisah yang seperti ini memang juga cukup panjang, bahwa bagaimana kemudian pemuda ini mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi sangat lemah tadi, lalu kemudian melihat
keikhlasan yang ditunjukkan oleh anak laki-lakinya ini, maka ibunya itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yang masyhur itu adalah bahwa ibunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dimatikan terlebih dahulu daripada anaknya. Dan dia berdoa sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberikan umur panjang. Yang kedua, ibunya berdoa kalau seandainya dia telah meninggal lalu kemudian anaknya diberi umur panjang, maka dia juga berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberi umur panjang dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika sang ibu betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dari anaknya. Ternyata doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibunya telah meninggal, lalu kemudian tidak ada lagi yang diurus oleh pemuda ini, lalu kemudian pemuda ini lebih memilih meninggalkan kegiatan duniawi, lalu kemudian si pemuda ini mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa beribadah, tidak ada hari-hari untuk dunia, yang ada adalah hari-harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika keajaiban terjadi, bahwa pemuda ini sedang husuk-husuknya dalam ibadah, lalu kemudian ada keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa seorang ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran yang telah ditunjukkan oleh anak laki-lakinya. Lalu kemudian pemuda ini dibawa oleh suatu kekuatan yang gaib. Pemuda ini dibawa ke dalam dasar laut tanpa disadari sebetulnya oleh pemuda ini. Sehingga singkatnya pada masa Nabi Yunus Sulaiman, seakan-akan Nabi Yunus Sulaiman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke pinggir laut, lalu kemudian mempelajari apa sebetulnya yang ada di pinggir laut itu. Ketika terjaga, lalu kemudian Sulaiman mengajak seluruh pasukan manusia dan pasukan jin juga diikut sertakan oleh Sulaiman, karena Sulaiman mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tepian laut, ke pinggir pantai. Begitu di pinggir pantai bersama pasukannya yang sangat banyak itu, lalu kemudian Sulaiman sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya yang kita sebutkan tadi dari golongan manusia dan golongan jin, untuk siapa yang mampu menjawab misteri atau keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Lalu makhluk yang pertama mengangkat tangannya yaitu adalah makhluk jin yang bernama, kita kenal sekarang dengan makhluk jin yang bernama Ifrit. Ifrit kemudian meminta izin kepada Nabi Sulaiman untuk menyelam ke dasar laut, mencari apa yang sebetulnya ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman dan pasukannya. Lalu kemudian Ifrit ini menyelam ke dasar laut. Lama sekali dia menyelam, ketika timbul dia lapor kepada Sulaiman bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian Sulaiman menawarkan siapa lagi yang mau menyelam, mencari misteri apa sebetulnya yang dihadiahkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masih dari golongan jin yang kedua menyelam lagi ke dasar laut, mereka tidak juga mendapatkan apa-apa. Sampai kemudian ada seorang pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini dekat dengan Sulaiman. Pemuda ini adalah pemuda yang dikenal baik dalam kehidupannya sehari-hari, yang kita kemudian kenal pemuda ini dengan nama Asib bin Barkhia. Asib bin Barkhia kemudian minta izin kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, kalau tadi golongan jin menyelam, jin yang pertama, jin yang kedua menyelam, mengitari dasar laut, lalu kemudian mereka menyerah, tidak mendapatkan apa-apa. Maka kali ini kami dari golongan manusia, saya akan menyelam ke dasar laut untuk melihat sebetulnya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yunus Sulaiman." Lalu kemudian pemuda ini yang bernama Asib bin Barkhia tadi menyelam ke dasar laut. Lalu dia cari apa yang ada di dalam lautan itu, tidak mendapatkan apa-apa awalnya. Lalu kemudian dia sampai suatu tempat di dasar laut. Ternyata di laut itu ada jurang, ada palung ya. Di dalam palung itu dia menemukan sebuah benda.
Benda ini amat misterius, lalu kemudian dengan usaha yang dia lakukan sebagai hamba Allah yang taat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diizinkan untuk mengangkat benda ini. Jadilah pemuda ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat benda berbentuk segi empat ke atas permukaan laut, lalu disampaikan kepada Sulaiman dan pasukannya yang telah menunggu di pinggir laut. Apa yang terjadi? Kita kemudian bisa menyaksikan pemuda ini diminta oleh Sulaiman untuk membuka apa yang ada di dalamnya. Ternyata begitu pintunya dibuka, seorang laki-laki yang posisinya berdiri, kita menduga bahwa laki-laki ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pemuda ini keluar, diizinkan oleh Sulaiman, lalu Sulaiman bertanya kepada pemuda ini, apa sebetulnya yang terjadi? Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk pergi ke pinggir laut, lalu mencari misteri, dan misteri itu saya bertemu dengan Anda. Lalu pemuda ini bertanya kepada Sulaiman, di mana Ibrahim? Begitu ditanya seperti itu, kagetlah Sulaiman. Ternyata pemuda ini hidupnya pada masa Ibrahim. Kalau kita hitung-hitung sudah berapa generasi? Ada Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, dan selanjutnya sampai kepada Nabi Ibrahim dalam rentang waktu yang cukup panjang. Lalu pemuda ini ditanya lagi oleh Nabi Sulaiman, apa sebetulnya yang terjadi dan menyebabkan Anda dari masa Ibrahim sampai kepada masa saya, Anda masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini menjawab, dan inilah pengajaran, lesson learned kepada kita semua, bahwa kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Contohnya di pemuda ini. Pemuda ini yang ketika kondisinya kita ceritakan seperti tadi, masih seperti sedia kala, belum menua usianya, tampak fisiknya masih sehat-sehat saja. Lalu pemuda ini bercerita kepada Sulaiman bahwa sesungguhnya saya ketika pada masa Nabi Ibrahim itu hidup hanya 2 orang saja, saya dan ibu saya. Kondisi ibu saya yang sudah sangat lemah itu, lalu kemudian saya mengabdi kepada ibu saya, lalu kemudian tidak ada pekerjaan lain. Dengan sabar saya merawat ibu saya sampai akhirnya ibu saya meninggal. Tetapi memang ada doanya itu hanya 2 saja, yaitu bahwa saya diberikan umur panjang dan taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa mempertemukan saya dengan Tuhan, karena Tuhan Sulaiman bisa bertemu dengan saya dalam hal-hal kondisi yang seperti ini. Sampai kemudian singkat ceritanya, Sulaiman menawarkan kepada pemuda ini supaya pemuda ini ditawarkan untuk memilih untuk hidup bersama Sulaiman atau hidup kembali seperti sedia kala. Pemuda ini memilih untuk hidup seperti sedia kala. Lalu diperintahkan oleh Sulaiman kepada Asif bin Barhia untuk membawa pemuda ini ke palung laut seperti semula. Jadilah pemuda ini, barangkali sampai sekarang pemuda ini masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang dan hidup dalam kondisi yang seperti ini. Ini iktibar untuk kita, kalau kita sabar dalam hal apapun, sekecil apapun, persoalan-persoalan sabar ini adalah persoalan yang menurut hemat kita perlu kita pelajari lebih jauh. Sabar dan sholat menurut hemat kita adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa. Sabar dan sholat yang digandengkan dalam ayat Al-Quran itu adalah perkara yang luar biasa yang sampai sekarang perlu kita pelajari, perlu kita cari rahasianya. Mudah-mudahan sabar dan sholat ini bisa kita dapatkan melalui peristiwa yang seperti ini. Perkara sabar dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat niscaya. Tidak ada kata lain, tidak ada istilah lain menurut hemat saya. Sabar harus diimplementasikan dalam kehidupan kita, apalagi dalam kondisi kita sekarang ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut hemat kita luar biasa. Berbagai macam usaha telah dilakukan supaya kita di Indonesia ini tetap dalam kondisi aman dan tenteram,
Meskipun kita sekarang dalam kondisi ujian yang maha dahsyat luar biasa, ujiannya begitu panjang, dari tahun lalu sampai dengan bulan ini belum menunjukkan angka-angka atau arah yang kira-kira bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sebagai manusia, tentunya kita bisa beriktibar dengan cerita-cerita yang seperti tadi. Meskipun pemerintah misalnya telah menyalurkan banyak sekali bantuan, ya, tetapi kemudian kita sebagai hamba Allah juga jangan terlalu berharap bahwa kita akan selamanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menggantungkan diri sebagai pribadi, menggantungkan diri sebagai manusia kepada kondisi yang seperti ini menurut hemat kita kurang bijak. Yang bijak adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi, ikut membantu apa yang telah dilakukan pemerintah, bahwa kita menciptakan suasana, kondisi yang kondusif, kondisi yang damai, kondisi yang tentram sebagai bagian dari negara ini, sebagai rakyat, tentunya adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Kebijakan ya, yang ada di dalam diri kita, mari kita pertontonkan, mari kita pertunjukkan, mari kita hadiahkan kepada pemerintah kita bahwa kita adalah sebagai bagian masyarakat, sebagai bagian dari rakyat yang sedang dipimpin. Mari kita tunjukkan bahwa inilah kita masyarakat bangsa Indonesia. Kita adalah masyarakat yang kuat, kita adalah masyarakat yang siap dengan ujian. Kita adalah rakyat yang siap membantu pemerintah dalam kondisi sesulit apapun. Bahwa kesulitan ini harus kita hadapi bersama-sama. Beberapa negara telah masuk sebagai negara dengan kategori resesi. Khawatirnya kita Indonesia akan juga sampai ke titik ini. Jika kita sampai kepada titik ini, maka sudah saatnya kita bergandengan tangan bersama-sama. Jangan sampai kita larut dalam suasana duka yang berkepanjangan. Mari kita bangkit, kita optimis bahwa di atas kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang terjadi seperti sekarang ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita pahami sebagai sebuah takdir yang datang dari Allah, maka tugas kita sebagai manusia untuk menjalani takdir ini, bahwa tidak selamanya kita ditakdirkan seperti ini. Kita akan menjalani hidup kita lebih baik manakala kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi bukanlah segala-galanya, tetapi pandemi juga harus kita hadapi secara bersama-sama. Sangat arif manakala kita menghadapi pandemi ini dengan bergandengan tangan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupakan intrik-intrik kepentingan politik sepihak, kepentingan kelompok tertentu. Mari kita lupakan dalam suasana pandemi ini. Kita berdoa, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan akan berakhir. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.